Baiklah, kita menginjak ke acara pokok, acara puncak pada acara Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Hadratal Mukarram wal Muhtaram Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Dengan segala hormat disilahkan kepada para tamu undangan untuk bisa mendampingi Abah Kiai di atas. Silakan Pak Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad afdolil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil masyayikh wal asatid, para ulama, para kiai, para ustad, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashabat turukis sufiyah, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Kemenag, orang tua kita, Kiai Syarifuddin, Kiai Haji Jazuli, Bapak Ibu sekalian, pengurus NU MWC, Jatiuwung, Badan Otonom, Ansor, Muslimat Fatayat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Maulud Nabi itu bisa kita katakan maulud, boleh dikatakan maulid. Kalau maulid yang kita hormati hari di mana dilahirkannya Rasulullah, harinya yang kita hormati, harinya katakan maulid. Tapi kalau dikatakan maulud, yang kita hormati bayi yang dilahirkan. Sama saja sih, maksudnya sama, tapi supaya ngerti apa bedanya maulid dengan maulud. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk membangun masyarakat yang satu. Wataknya masyarakat Arab itu satu, ummiyin, buta huruf, bodoh, tidak ada pendidikan, tidak ada peradaban. Nabi Muhammad sendiri juga buta huruf. Waktu Nabi dilahirkan, yang bisa baca tulis hanya 10 orang kira-kira di Mekah itu yang bisa baca tulis. Hus al-Ayadi, Antar al-Absi, Umayyah bin Abi Salat, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, kita bisa nulis itu. Yang lainnya buta huruf, termasuk Nabi Muhammad gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Yang kedua, sifat masyarakat Arab fi dhalalim mubin, dalam keadaan agama yang sesat, nyembah batu. Beda dengan orang Hindu Buddha. Orang Hindu Buddha masih mendingan, walaupun nyembah batu tapi ada filosofinya, ada kitab sucinya, Mahabharata Gita, Rigveda. Kalau orang Arab nyembah batu tanpa ada dasar teologi, tanpa ada ilmu akidahnya lah, pokoknya batu disembah, titik. Karena bodoh mereka. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah membangun masyarakat yang seperti itu. Masih baikan bangun masyarakat Jatiuwung, sudah berperadaban, berpendidikan, tinggal dimajukan, dorong supaya lebih maju saja. Kalau Nabi Muhammad, masyarakat masih biadab, namanya jahiliyah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah memberikan guidance kepada Muhammad cara membangun masyarakat Arab. Pertama, caranya yatlu alaihim ayati, diperdengarkan kepada mereka Al-Quran. Sini pun di Kecamatan Jatiwung, kalau mau dakwah harus berdasarkan Al-Quran. Jangan cuma ngomong kosong, apalagi cuma lelucon atau marah-marah atau nyaci maki. Itu bukan dakwah, itu namanya bukan dakwah. Dakwah harus berdasarkan Al-Quran. Dan kita semua orang beragama Islam harus bisa baca Quran. Minimal Al-Fatihah. Ya kalau nggak bisa, sholatnya nggak sah. Al-Fatihah rukunnya sholat. Jadi orang Islam harus bisa baca Al-Quran. Pesantren, walaupun pesantren modern, sudah modern, SD, SMP, SMA, SMK, bukan Salawiyah Aliyah, bukan, tetap harus wajib diajarkan baca Al-Quran. Yatlu alaihim ayatih. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab, ada pro dan kontra. Yang kontra mencaci maki. Yang dibaca Muhammad itu syair, puisi, pantun. Quran mengkanter tuduhan ini. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Saya, kata Allah, tidak ngajari Muhammad bersyair, berpuisi, berpantun, tidak. Ada yang mengatakan Muhammad itu baca mantra-mantra sihir, santet. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Mereka menuduh Muhammad tukang sihir, bisa menyihir orang. Jadi percaya pada Muhammad. Quran membantah Muhammad bukan sihir. Ada yang mengatakan Muhammad itu dukun, kahin, paranormal, kahin. Quran membantah, wa ma huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan perdukunan. Tapi yang dibaca Muhammad adalah in hiya illa wahyu yuha. Wahyu dari Allah langsung. Muhammad gak belajar. Muhammad gak sekolah. Gak punya guru, gak punya. Tapi Nabi Muhammad dikehendaki oleh Allah menjadi nabi, diberi wahyu langsung oleh Allah, tanpa belajar pada manusia, tanpa berguru pada manusia. In huwa illa wahyu yuha. Yang menerima banyak dengan mendengarkan Al-Quran langsung masuk Islam banyak. Antara lain yang terkenal ceritanya, dongengnya, sejarahnya, Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab baru saja pulang dari berburu di padang pasir, masuk kota Mekah, mendengar berita adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, mendatangi rumah adiknya. Saya tempelengin, apa ini adik ini? Baru sampai pintu, mendengar adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, wahai Muhammad, saya tidak sekali-kali menurunkan Al-Quran untuk membuatmu cilaka, tapi Al-Quran tadzkirah, peringatan bagi kita semua. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman,
yang maha kasih sayang. Umar mendengarkan adiknya baca itu, jangankan mau nempeleng, malah lemes. Apa lemes itu apa? Terduduk. Bahasa Jawa ngelumpruk, bahasa sudah naon. Leles. Akhirnya masuk ke rumah Fatimah, diambil kertas yang dibaca, dia dibaca sambil berkeringat dingin. Saya baca itu, Umar, Aina Muhammad, bertanya, di mana sekarang Muhammad? Oh, di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jihad. Umar lari ke sana, Nabi di dalam rumahnya Arqam dengan beberapa sahabat, ketok pintu, sahabat ketakutan karena Umar tuh preman lah, jawara. Kata Nabi, buka pintu, iftalahul bab. Saya tadi malam berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, itu siapa? Abu Jahal. Ya Allah, mudah-mudahan salah satu Umar ada masuk Islam. Kalau enggak Umar bin Khattab, ya Abu Jahal. Ini orang kuat, ini orang besar, ini orang penting ini. Doa rupanya hidayah turun kepada Umar bin Khattab, tidak kepada Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Pintu dibuka, Umar masuk, memeluk Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadat. Ini artinya di antara orang Arab yang hatinya keras, yang ummi, yang preman, yang jawara, yang ditakuti orang, bisa luluh mendengarkan Al-Qur'an. Ya, orang Tangerang juga harus begitu. Walaupun hatinya keras, wataknya keras, dengan Al-Quran luluh enggak? Malah menguap paling. Nah, Al-Quran itu merupakan, harus dipahami ya, dipahami nih. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Al-Quran itu muhdatsah. Nih, semua ini Quran nih. Quran ini baru dicetak di percetakan, yang nulis manusia nyetak, tintanya baru, kertasnya baru, dijual di toko baru, muhdatsah. Tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Allah paham gak ini? Paham gak ini? Mushafnya baru ditulis, dicetak Jakarta, di Mekah, di Madinah dicetak. Baru kan tahun sekian dicetak. Bisa juga rusak Quran ini, mushaf kalau bisa rusak kan, dibiarkan. Tapi isi dari Quran merupakan sifatul kalam, sifat kalamnya Allah. Allah punya sifat berapa? 20, antara sifat. Nah, sifat kalamnya Allah itu qadim, azali, la awal wala akhir. Tidak ada permulaan, tidak ada ujung akhir. Sama seperti zatnya, sama seperti sifat wujud, bako, hidam, bako, hadits sama sifat kalam. Jadi Quran ini kalau dari sisi fisik mushaf baru, tapi hakikatnya sebagai kalamullah qadim. Maka dikatakan ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun, baru, qadimatun, qadim, sifatul mausufi bil qidami, menjadi sifatnya Allah Maha Qadim. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti pulang dapat oleh-oleh ya. Tidak cuma kumpul di sini berjam-jam, buang tenaga, buang duit, buang energi, pulang nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan ada yang didapat lah pulang ini. Al-Quran pertama ditulis zaman Nabi Muhammad SAW. Tulisannya tidak sempurna, titik saja nggak ada. Ba, ta, ya, nun sama. Bisa baca tulisan Arab nggak? Baca tulisan Arab nggak? Ba, ta, ya, nun nggak ada bedanya. Tapi para sahabat bisa baca, bisa. Setelah agama Islam berkembang, baru tahun 62 Hijriah, ada ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali membikin titik. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta 3 di atas, jim titik di tengah, ha non titik, kho titik di atas, dal non titik,
dal ada titiknya untuk membedakan satu sama lain. Paham ya? Paham ya? Tahun 62 itu, tahun 62 yang bikin titik namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, ulama berjasa besar. Berjasa enggak itu? Berjasa enggak? Berjasa. Yang berjasa mengembangkan Islam itu ulama, bukan demonstran, bukan takbir. Enggak akan maju di Islam enggak takbir, enggak akan maju enggak. Yang bisa maju Islam itu dari ulama, dengan ilmu. Setelah Islam berkembang lebih luas lagi, orang nggak bisa baca Quran walaupun ada titiknya, masih kesulitan baca Quran. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 180 Hijriah, bikin harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Nah, baru gampang dibacanya nih. Ada harokatnya gampang nih. Tapi Islam berkembang luas lagi, banyak orang baca Quran salah. Jangankan dapat pahala, kalau baca Quran salah malah dapat laknat dan Al-Quran itu sendiri. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala malah dapat laknat karena dibaca tidak benar. Maka ada ulama berjasa besar namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 220 Hijriah, 224 Hijriah, bikin ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Nah, sekarang sudah beres. Titik ada, harokat ada, tajwid ada, tinggal kita ayo rajin baca Quran. Kalau belum bisa ngaji, belajar walaupun udah tua, walaupun sudah punya cucu, udah punya buyut malah cicit, mau ngaji. Lisan ini, mulut ini, pagi-pagi bangun tidur, sebelum digunakan ngomong dengan manusia, baca Quran dulu. Walaupun 5 menit, gak usah banyak-banyak, nanti bosan nanti. 5 menit, baru ngomong dengan manusia baru. Jadi lisan ini anugerah Allah. Kita bisa ngomong anugerah dari, dipakai yang benar dong. Pagi-pagi sebelum ngomong dengan orang, dan siapa, dengan anak, dengan istri, ngomong dengan Al-Quran dulu, baca Quran dulu. Insya Allah hidupnya ala barakatillah. Nah, sudah Al-Quran beres, Nabi step kedua dalam dakwah membangun bangsa Arab, wa yuzakihim tazkiyatun nafas tathirul qalb. Orang Arab yang tadinya jahiliyah, setelah diajari baca Quran, nomor 2 dibangun akhlaknya, dibangun moralitasnya. Orang-orang Jatiwangi pun gitu. Ustadz ini, kiai ini harus pertama ngajari Al-Quran, yang kedua akhlak, karakter. Sebelum pinter, sebelum jadi sarjana, akhlak dulu. Kalau udah jadi sarjana baru akhlak, gak bisa itu. Sebelum jadi hakim, sebelum jadi jaksa, sebelum jadi polisi, sebelum jadi lurah, sebelum jadi presiden, akhlak dulu harus dibangun. Paham tidak? Wa yuzakkihim, kata Al-Quran, Muhammad, bangunlah orang Arab. Pertama, yatlu alim ayat, dibacakan Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, akhlak dibangun. Dan Nabi Muhammad tidak hanya perintah agar umatnya akhlaknya baik, beliau pun akhlaknya baik. Nabi Muhammad wajib sidik, wajib jujur. Muhammad, kamu wajib jujur. Nomor 2, wajib amanah, bertanggung jawab. Nomor 3, wajib cerdas. Nomor 5, wajib terbuka dengan masyarakat, tabligh. Ada yang ngomong, yang wajib jujur teh Nabi Muhammad, abdi mas sanes Nabi. Jadi yang wajib sidik jujur siapa? Nabi Muhammad, abdi mah sanes Nabi. Jadi ente wajib jujur.
walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran al-haq, kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, kepentingan, lafasadatis samawati wal ardu, tatanan kehidupan di muka bumi hancur. Yang korupsi 25 juta merugikan negara, yang korupsi 50 juta merugikan negara, di penjara 3 tahun. Tapi yang korupsi 8 triliun membangkrutkan negara. Hukumannya apa itu? Harus hukumannya apa itu? Apa? Mati, betul, betul. Iya, Al-Quran bilang gitu. Al-Quran mau begitu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada. Orang yang bikin rusak di muka bumi ini, yas'auna fil ardi fasada, membangkrutkan ekonomi, kerusakan, ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib, au tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf, dipotong 2 kaki 2 tangan, au yunqam dibuang ke laut. Al-Quran ini, Al-Quran, bukan saya, bukan. Kalau korupsinya 25 juta merugikan negara 3 tahun. Kalau 8 triliun membangkrutkan, lafasadatis samawati wal ard. Gara-gara sidik hilang tuh. Satu sifat sidik hilang dari kita ini, minyak goreng hilang. Terus banyak sidik hilang. Gara-gara sidik hilang, keluarga berantem cerai. Ya enggak, Bu? Kalau suami tidak sidik, tidak jujur, marah kan? Marah, ibu marah kan? Atau sebaliknya, kalau istri nggak jujur, suami marah kan? Kira-kira banyak nggak jujur, suami apa istri yang banyak tidak jujur? Biasanya suami apa istri? Jawab, suami apa istri? Maka kalau Nabi Muhammad wajib bersifat sidik, umatnya pun kita ini juga wajib bersifat sidik. Allah tidak pernah memuji Nabi Muhammad, kamu gagah, kamu tampan, enggak ada di Qur'annya itu. Allah tidak memuji Nabi Muhammad, kamu pinter, enggak. Allah tidak memuji Muhammad, kamu sukses, enggak. Tapi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad orang berakhlak mulia, bil mu'minina raufur rahim. Kamu santun, kamu pemaaf kepada sesama orang mukmin. Kira-kira masyarakat apa? Kebon Cau sudah begitu belum? Kira-kira begitu belum? Begitu belum? Ditanya jawab, saya jauh-jauh dari Jakarta Selatan. Sudah akan baik belum? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum mudahabat akhlaquhum dahabu. Masyarakat itu apa namanya? Kebon Cau. Kebon Cau bisa mulia atau tidak tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya, akhlaknya. Jangan kaget, nggak usah kaget saya ngomong. Negara Afghanistan dengan nama itu 100% masyarakatnya penduduknya muslim. 1 orang saja tidak ada orang non muslim. Afghanistan terdiri dari 7 suku. Madhabnya 99% Sunni. Madhabnya Hanafi, ikut madhab Hanafi. Kalau kita Syafi'i. 1% Syiah. Tapi konflik perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di masjid, lagi sholat, lagi jam ini belum lama ini, minggu kemarin Pak ya, lagi Maulid Nabi, bom meledak di TV, ada berita itu. Akhlaknya hancur, agamanya benar, agama Islam benar, Quran, kitab suci Quran, nabinya Muhammad, haji, umroh, zakat, puasa, akhlaknya yang ambrol. Al-Islam itu badal. Sebaliknya Jepang, saya sudah 4 kali ke Jepang, 4 kali saya ke Jepang. Agamanya namanya Shinto, bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Kristen, apa namanya? Shinto, agama lokal, kayak di Sunda agama karuhunan,
sudah wiwitan. Tapi akhlaknya orang Jepang. Tidak ada copet, tidak ada pencuri, tidak ada perampok, pejabat tidak ada korupsi. Saya cerita bahwa di Indonesia ini hakim, jaksa bisa disuap, heran orang Jepang. Di kota Tokyo, di ibu kota Tokyo, tidak ada polisi jaga lalu lintas. Supir tertib sendiri-sendiri. Tidak ada puntung rokok, sampah, semua tertib sendiri-sendiri. Waktu sepak bola Jepang main di Qatar, ribuan anak Jepang nonton, bubar, bekasnya bersih. Semua sampahnya diringkas sendiri-sendiri, dibuang ke tong sampah masing-masing. Kira-kira di sini begitu enggak? Kata akhlaknya baik tadi katanya. Tidak ada calo enggak ada calo itu. Maklar calo enggak ada. Agama, mohon maaf, bukan saya menghina lah. Agamanya enggak benar, sudah gitu ya. Agamanya enggak benar, akhlaknya baik. Maka dunia menghormati Jepang. Tepat waktu, teratur. Kalau saya akan bertemu dengan wali kota, janji jam 9, saya terlambat. Mereka udah ketakutan, bukan apa-apa. Ini ada apa di jalan, barangkali ada gangguan, ada halangan barangkali. Padahal watak saya terlambat, watak kita kan. Janji jam 9, saya datang jam 9 lebih. Mereka nunggunya sudah gelisah. Dikira saya ada apa-apa, sakit atau di jalan ada tabrakan. Coba orang Jepang tuh, akhlaknya luar biasa. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri, muter-muter ceramah 6 kota, Melbourne, Adelaide, Canberra, terakhir di Sydney, terakhir di ceramah di masjid yang dulunya gereja. Setelah ceramah di masjid, saya beli oleh-oleh di toko, ya baju, kaos, anduk, oleh-oleh, kenang-kenangan. Dapat 2 kardus, saya bawa ke hotel, diberesin. Habis beresin oleh-oleh, saya baru ingat HP saya di mana ya? Gak ada, hilang. Saya cari pojok-pojok, kasur-kasur, gak ada, hilang. Ya sudah, udah hilang, nanti beli lagi di Jakarta lah. Besok pulang, terbang jam 6. Jam 10 saya sudah mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel, dengan ada orang satu mengembalikan HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di Kebon Cau gimana kira-kira? Itu akhlak itu namanya. Itu namanya akhlak. Bukan agama, bukan akhlak namanya. Ada lagi. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, orang Islam ini, negara Islam. Mali, ibu kotanya Tembakto namanya, dengan 6 ormas rombongan yang mimpin saya, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, PUI, berangkat, Mas Anwar. Di sana 5 hari. Di kota Tembakto itu Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor masuk ke dalam rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Kebon Cau ada sepeda motor di halaman, gimana kira-kira? Gimana? Tuh akhlak tuh. Ini namanya apa namanya? Namanya apa? Akhlak, bukan agama. Agamanya orang Kebon Cau benar, Islam semua ini. Bagus semua ini. Akhlaknya perlu diperbaiki. Kejujuran, sidik diperbaiki. Paham tidak? Martabat Kebon Cau atau kecamatan Jatiuwung tergantung akhlaknya. Bukan agamanya, bukan. Ada orang mau ke Jatiuwung, mau kemana Kang? Ke Jatiuwung. Waduh. Orang nggak tanya agamanya, enggak. Waduh, hati-hati. Terkenal di sana, terkenal. Saya pernah ke sana sholat di masjid, sepatu hilang. Saumpama lu. Enggak saya saumpama. Namanya Pak, hancur nggak namanya? Saya pernah ke sana, bajingan toisnya. Tapi sebaliknya, mau kemana Kang? Ke Jatiuwung, Kebon Cau. Oh, aman. Saya pernah ke sana, dompet saya jatuh. Oh, dikembalikan.
Orang yang baik-baik. Itu namanya apa? Akhlak. Sekali lagi kalau dihafal syukur. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya umat tergantung akhlaknya. Akhlaknya mulia, martabatnya dihormati orang. Akhlaknya hancur, martabatnya jatuh walaupun agamanya benar. Ayo sekarang saya tanya, mau nggak, ingin tidak jalan-jalan ke Afghanistan? Ayo jalan-jalan ke Afghanistan yuk. Bawa anak istri cucu di bawah sana. Islam semua tuh. Sebaliknya, ayo jalan ke Jepang yuk. Ingin nggak? Ya Allah tuh, padahal bukan orang Islam padahal. Ini artinya akhlak itu sangat penting. Waktu Nabi Muhammad tahun 8 Hijriah sudah hijrah ke Madinah 8 tahun, pengikutnya sudah 100.000 kurang lebih 100.000. Datang ke Mekah dengan gagah. Dulu Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi meninggalkan kota Mekah. Sekarang sudah diikuti 100.000. Maka orang Mekah ketakutan, Muhammad mau balas dendam ini. Besok berdarah-darah Mekah. Besok bumi hangus Mekah. Begitu Nabi Muhammad masuk kota Mekah, apa yang dikatakan beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari rekonsiliasi, silaturahim. Saya maafkan semua. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, membunuh Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal, menjemur Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Yang dulu melempari batu saya, melempari saya dengan batu, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Itu dengan demikian orang Mekah bondong-bondong nyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau sebuah orang mulia, putra dari ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Semua masuk hanya gara-gara melihat akhlak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Orang Mekah masuk Islam semua. Ayat itu turun memuji Nabi Muhammad. Muhammad, kamu pemaaf, kamu santun, kamu baik hati, maka mereka simpati masuk Islam berbondong-bondong. Seandainya walaupun tafaddan ghalidhal qalb, kalau kamu congkak, sombong, kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, lari, orang-orang itu lari, gak akan masuk Islam itu. Paham gak? Paham gak? Nabi Muhammad dengan cara akhlakul karimah, fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Bisa enggak? Bisa enggak Bu? Bisa enggak Nabi Muhammad? Bisa enggak? Fa'fu anhum, yang dulu menyakiti kamu Muhammad, maafkan mereka. Bisa enggak? Jawab, bisa enggak? Yang kemarin nipu ibu 5 juta, maafkan. Bisa? Bisa? Yang kemarin menyakiti, kita maafkan. Bisa? Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang Mekah. Muhammad, mintalah taubat untuk orang Mekah, istighfar untuk orang Mekah. Bisa Bu? Ya Allah, yang kemarin menipu saya 10 juta, maafkanlah dosanya. Bisa? Akhlaknya Muhammad. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka setelah masuk Islam, ajaklah berdialog, diskusi, musyawarah, menatap masa depan yang baik. Tidak ada balas dendam. Ya Allah, ini kalau bangsa Indonesia akhlaknya seperti ini, beres nggak ini? Ya. Itu baru sifat apa tadi? Baru sifat apa? Sidik. Belum amanah ini, saya belum 3 sifat lagi masih. Baru 1 aja, sidik. Siap orang-orang Jati Wong betul-betul berakhlak sidik. Siap?
Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat. Barang siapa berbuat salah sedikit apapun ditutupi kayak apapun Allah melihat. Maka Rasul bersabda, istafti qalbak, tanyalah pada hatimu, al birru ma'anna ilaihi qalbuk. Kalau yang kamu lakukan, kalau kamu mengerjakan sesuatu dengan tenang, dengan nyaman, berarti yang kamu lakukan benar. Paham? Kalau kamu lakukan dengan senang, berarti yang kamu lakukan itu benar. Bagi-bagi sembako, nolong orang, ketahuan orang banyak, senang gak itu? Berarti benar. Tapi wal ismu ma haka fi nafsik wa taraddada bihi sadr. Kalau kamu lakukan sesuatu dengan deg-degan, ragu-ragu, tengok kanan tengok kiri dulu, jangan ada orang tahu, berarti yang kamu lakukan dosa. Paham tidak? Karena akan ente kerjakan tuh tengok kanan tengok kiri, jangan ada orang tahu, istri jangan tahu, anak jangan tahu, tetangga jangan tahu, berarti dosa yang ente lakukan itu. Tapi kalau ente lakukan tuh silakan orang tahu, banyak orang tahu, silakan masuk medsos senang sekali, masuk TV senang sekali. Apa? Barang baik, saya bagi sembako, saya nolong orang. Waduh, itu berarti albirru, kebaikan. Tapi kalau kamu lakukan itu deg-degan, takut, maju mundur, ragu-ragu, anak jangan tahu ini, istri jangan tahu ini, berarti dosa. Gampang ya. Jadi tanyalah pada dirimu sendiri. Tanya pada dirimu sendiri, pada hatimu sendiri. Yang bohong itu cangkem, apa cangkem? Mulut. Cangkem itu kasar. Kata apa cangkem itu kasar, bahasa Jawa kasar. Kasar cangkem itu. Yang bentukan cangkem, hati nggak pernah bohong. Nggak bisa bohong. Demi Allah, wallahi, saya tidak terlibat. Ya, terlibat. Demi Allah, sumpah, saya nggak tahu menau. Tahu. Begitu nggak? Berarti pernah ya? Demi Allah, saya cuma dapat sedikit. Banyak. Begitu nggak? Pernah nggak? Ya pernah. Demi Allah, saya cuma terlibat ikut-ikutan, bukan aktor intelektual, bukan saya ngajak-ngajak, saya gitu nggak? Berarti hati itu tidak bisa bohong. Maka dzabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad, yang namanya hati tidak bisa bohong. Yang bisa bohong apa? Mulut yang bohong. Demi Allah, saya tidak korupsi. Iya. Demi Allah, bukan saya yang menghamili si janda itu. Iya saya. Gitu nggak? Hati nggak pernah bohong. Itu namanya akhlakul karimah. Ini kalau dibahas sampai subuh nggak selesai nih akhlak ini. Udah segitu aja. Yang ketiga, langkah ketiga Nabi Muhammad setelah nomor 1 baca Al-Quran, nomor 2 akhlak, nomor 3 dibangun apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Muhammad ngajari ilmu pengetahuan kepada orang Arab yang jahiliyah. Lahirlah para ulama-ulama yang pinter-pinter. Ulama tafsir Abu Ja'far At-Tabari, ulama ilmu kalam Imam Asy'ari, ulama nahwu Imam Sibawayh, ulama balaghah Imam Amr bin Ubaid, ulama hadis Imam Bukhari. Ya Allah, mulai kapan tuh? Jahiliyah tadinya. Tadi jahiliyah. Setelah masuk Islam oleh Nabi Muhammad dibikin pinter. Kira-kira bisa nggak di sini? Kiai-kiai sini bisa nggak? Bangun masyarakat Kebon Cau kira-kira pinter semua, bisa nggak? Nabi Muhammad gitu. Bukan hanya ilmu agama, kedokteran. Dokter pertama yang membicarakan penyakit cacar itu orang Islam. Abu Bakar Ar-Razi. Bukunya Al-Hawi bukunya. Orang yang pertama kali bahas kacamata optik Hasan bin Haytham. Orang pertama kali bahas navigasi. Orang kalau di padang pasir di laut, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, pakainya alat dulu namanya kompas. Sekarang navigasi. Bikin orang Islam, Ahmad bin Majid namanya bikin itu. Dokter yang meneliti peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis.
Yang pertama kali menganalisa planet ruang angkasa Abdurrahman Ibn Hawqal. Yang pertama kali bikin alat musik organ. Dikira Eropa Barat apa? Masih bodoh waktu itu Barat. Yang pertama kali bikin organ Abu Nasr Al-Farabi. Yang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Terbang sekali, 2 kali, 3 kali, ya enak-enakan terbang, kelamaan jatuh mati. Tapi pertama kali orang terbang itu Abbas bin Farnas namanya. Jadi jangan dikira yang pertama kali menulis tentang ilmu pertanian, ilmu falahah, Abdul Ghani An-Nabulsi. Yang pertama kali menggagas matematik, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Ilmunya namanya Al-Jabar. Yang bikin nol, tadinya nggak ada nol, tadinya nggak ada. 1, 2 coret pagar 2 3, 4 gimana? 4 cabang kasih 1 ya. 5 kosong cabang aja. 6 10x 20x 2 30x 3 40 100x 10. Repot nggak itu? Repot nggak itu? Repot. Yang menggagas nol itu bukan angka, kosong, bukan angka, bukan kosong. Adalah Yusuf Al-Khwarizmi. 10 1 kosong, 20 2 kosong, gampang. 100 kosongnya 2. Coba kalau 100 dulu sebelum ada kosong, x 10, x 10 itu 100 namanya. Paham tidak? Jadi Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab yang tadinya buta huruf menjadi berilmu. Makanya kalau mau maju masyarakat Islam Jatiwung harus pendidikan harus maju. Apa pendidikannya? Tapi tadi ingat, akhlak dulu baru pendidikan. Kalau pinter dulu baru belum akhlak, ayo, yang korupsi orang pinter apa orang bodoh? Orang bodoh mencuri sepatu di masjid, orang pinter pabrik sepatu bisa pindah pemilik. Orang bodoh menjorok tanahnya tetangga 5 meter, orang pinter ribuan hektar, ratusan ribu hektar bisa diambil tuh orang pinter. Hanya modal tanda tangan pulpen harganya Rp2.000. Orang bodoh mencuri kambing, mencuri ayam 5-10, orang pinter peternakan ayam bisa pindah nama. Dan orang pinter yang tidak oleh karena itu Nabi diperintahkan oleh Allah wa yuzakkihim, akhlak dulu baru wa yu'allimul kitab, baru pinter. Paham tidak? Akhlak dulu baru pintar. Terakhir, belum cukup hanya baca Quran, belum cukup hanya akhlaknya baik, belum cukup hanya berilmu, wal hikmah, wisdom. Ya Allah, tapi ini nggak bisa terangkat secara terbuka, ini sudah puncaknya. Wisdom di mana adanya? Di dalam hati. Nurun mubashir yakdipuhullah ala qalbi man yasha. Cahaya dari Allah langsung ke hatinya siapa yang ia kehendaki. Mau contoh Sayyidina Umar suatu ketika dapat surat dari gubernur Mesir Amirul Mukminin, Sungai Nil sedang surut, nggak ada airnya. Sungai Nil satu-satunya sungai itu, satu-satunya sungai di Afrika, Nil itu. Dulu sebelum agama Islam, kalau Sungai Nil surut airnya berarti minta tumbal. Perempuan gadis cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung, dilempar ke sungai, nanti airnya datang itu nanti. Itu nanti gadis itu ditelan oleh air. Sekarang sudah Islam, gimana Khalifah? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, saudara Sungai Nil. Sungai disurati, saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin gadis cantik jadi tumbal, gak usah ngalir, saya tidak butuh kamu. Dibuang ya ke sana, dilemparnya, bawa ke Mesir, lempar ke sungai, datang airnya sampai sekarang. Itu ilmu dari mana itu? Bukan dari sekolah, bukan dari ngaji, bukan. Satu aja contohnya, jangan banyak-banyak. Satu lagi, Gus Dur. Satu lagi, Gus Dur masih sakit, habis dioperasi otaknya masih ada perbannya, masih di kamar itu ada 5 orang,
Saya, Pak Muhammad Iskandar, ketua PKB itu, Saifullah Yusuf, mantan Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Menteri Koperasi Cakrawardaya, ada Pak Wisnu, pengusaha. Dah, ngobrol, Gus Dur tidur-tiduran, tidur, kita pelan-pelan nungguin. Tiba-tiba duduk, Gus Dur duduk, ngomong gini, bahasa Jawa, mengko bakale aku jadi presiden. Nanti saya akan jadi presiden. Kita 5 orang tuh kaget, ini konslet. Gus Dur udah konslet ini, nggak waras ini. Masih Pak Harto itu. Ayo dari mana? Berita itu dari mana? Berita itu dari kiai belajar gitu, dari baca buku, dari Allah. Nurun mubashir yaqdifuhullah ala qalbi man yasha. Namanya hikmah, namanya hikmah. Main bola Prancis Spanyol, kita nonton. Saya Muhaimin, Pak Muhaimin, Pak Saifullah nonton rame-rame. Gus Dur mendengar, kan nggak kelihatan, nggak lihat, jadi sudah mendengarkan. Ini nanti Prancis menang 1-0 itu. Betul, 1-0 menang. Ya Allah, itu namanya apa? Hikmah. Mudah-mudahan di Kebon Cau ini ada kiai yang ahli itu. Kita harus percaya bahwa semua dari Allah, hikmah min Allah, nur dari Allah, cahaya direct illumination. Namanya direct illumination. Nur mubashir min Allah. Cahaya langsung dari Allah, bisikan dari Allah, khawatir ilahiyah, bisikan dari Allah, tanpa belajar, tanpa baca, tanpa ada guru, bisa tahu apa yang akan terjadi. Itu namanya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi Muhammad bangun orang Arab yang tadinya ummiyin, buta huruf, dolalim mubin, penyembah batu, bisa baca Quran, berilmu, berakhlak, berilmu, dan mempunyai kearifan wisdom, kearifan hati. Para ulama, para pejuang, para ustadz di sini harus 5 harus dikuasai ini. Berakhlak, baca Quran, berakhlak, berilmu, dan hikmah. Cukup sekian saja, mudah-mudahan bermanfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu fanahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'mali shalihah. Ya Allah, beri kemampuan kepada kami dan anak kami itu beramal soleh. Wa tahfadhna minal mahaj wal fitan. Jagalah kami dan anak kami dari fitnah dan ujian cobaan zaman sekarang. Wa taj'alna farjan wa makhraja. Bila kepada kami dan anak kami jalan keluar ketika kami mendapatkan kesulitan atau problem yang besar. Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil 'azmi wal 'asy wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammatil lati la yujawizuna bar wala fajir. Ya akramin ya hasibu ya jalil. Ya Allah, kami mohon dengan namamu al-hasib, dengan namamu al-jalil, ya Allah, antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkanlah hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah maksud kami, min maqasid dunya wal akhirah, maksud dunia maupun maksud akhirat. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al indan tihaya jalma hadhihi dunya. Ya Allah, bila kemampuan kepada kami ketika nanti mengakhiri hidup kami di sakaratul maut, mampu akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi lana bil khair. Mudahkanlah hal itu, jangan engkau persulit untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama Mau'idhah Hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Hadratal Mukarram wal Muhtaram Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil. Tentunya banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita serap dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari.